Tidak terasa sudah sepekan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Semoga amal-amal, ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun bulan Ramadan telah pergi dari kita, namun kita berharap bayang-bayangnya masih terasa. Puasa, tarawih, tilawah Al-Quran, sahur, dan berbagai ketaatan-ketaatan lainnya. Maka bagi siapa yang masih merasakannya sehingga dapat memotivasi diri untuk terus beramal soleh, semoga menjadi pertanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadahnya di bulan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengampuni dosa-dosanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus ada pada diri kita saat ini pasca Ramadan adalah keistiqomahan. Ya, keistiqomahan untuk menjaga kebiasaan-kebiasaan baik kita pada bulan yang mulia tersebut. Kebiasaan dalam ketaatan yang begitu mudah untuk kita lakukan, namun memang saat ini ujiannya mungkin jauh terasa berbeda. Tapi bagi seseorang yang ingin istiqomah menjalankan kebiasaan baik di bulan Ramadan, yang ia mendapatkan hadiah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka padanya ada kesabaran. Ia terus siap menghadapi pahitnya perjuangan melawan hawa nafsu. Ia terus merasakan pahitnya perjuangan tersebut, yang mana senantiasa ia terhindar dari keburukan-keburukan yang selalu menggoda dirinya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka cukuplah ketundukan pada Allah dan harapan pada janji-janji Allah Ta'ala yang tidak pernah berdusta, sebagai senjata, sebagai bekal untuk melawan hawa nafsu. Maka bagi siapa yang takut pada kedudukan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia mampu menahan dirinya, maka balasannya adalah surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya hawa nafsu yang dimiliki semua manusia dapat diredam, yaitu dengan meningkatkan rasa takut kepada kedudukan, meningkatkan rasa takut kepada kebesaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengagungkan Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benar pengagungan. Tanpa itu kita sebagai manusia tidak akan mampu mengendalikan hawa-hawa nafsu kita, karena hawa nafsu itu bahkan akan menguasai, bahkan mengontrol diri seseorang untuk melakukan perbuatan keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu
illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Agama kita Islam tidak mengajarkan kita untuk beribadah hanya pada bulan Ramadan saja. Agama kita menuntut agar kita beribadah sepanjang hayat kita. Imam Bishr Al-Hafi rahimahullah berkata, bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna salih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu sunnata kullaha. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal hak Allah, tidak beribadah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya orang-orang yang soleh adalah ia beribadah dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan di sepanjang tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar ucapan bahwa hari raya Idul Fitri merupakan hari raya kemenangan. Iya, hari raya kemenangan yang sering kita dengar diucapkan. Namun jangan sampai kita tertipu dan terlalaikan oleh kalimat tersebut. Kita mengira kita sudah benar-benar menang, sehingga kita hanya bersenang-senang dan tidak lagi merasa takut jika Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan kita, dan kita tidak takut Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosa kita. Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, ra'a Wahbun Ibnul Wardi qauman yadhakun fi yaumi 'idin faqala inna kana haula yutaqabbal minhum siyamuhum fama hadha fi'lu syakirin wa in kana lam yutaqabbal minhum siyamuhum fama hadha fi'lu khaifin. Wahab bin Al-Ward melihat sekelompok orang, mereka tertawa-tawa secara berlebihan pada hari raya. Lalu ia berkata, jika mereka itu adalah orang-orang yang telah diterima ibadah puasanya, maka bukan begini cara bersyukurnya orang-orang yang bersyukur. Dan jika puasa mereka tidak diterima, maka bukan begini cara bersikapnya orang-orang yang sedang ketakutan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sesungguhnya adalah tatkala kita telah berhasil selamat dari neraka dan meraih surganya Allah. Lebaran atau hari raya hanyalah merupakan babak baru mempertahankan iman, menjaga ketaatan dari ibadah, bukan akhir dari semua ibadah yang telah kita lakukan. Maka sungguh rugilah mereka yang berhenti dari ibadah mereka, lalu beralih pada berbagai kelalaian, beralih kepada kemaksiatan. Sesungguhnya hal itu, perbuatan itu merupakan tanda-tanda yang mungkin saja Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadahnya selama Ramadan dan tidak pula mengampuni dosa-dosanya. Waliyadzubillah. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, fa amma muqabalat ni'mat taufiq kasiyami syahr Ramadan barikatil ma'asi ba'dah.
fahuwa min fi'li man baddala ni'matallahi kufran fa in kana qad azama fi siyamihi ala muawadati al-ma'asi ba'da inqida'is siyami fa siyamuhu alaihi mardud wa babur rahmati fi wajhi masdud. Al-Imam Ibnu Rajab berkata, adapun membalas nikmat taufik seperti kemampuan menjalankan puasa Ramadan dengan melakukan kemaksiatan setelahnya, maka itu adalah perbuatan orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Jika seseorang merasa puas akan ibadahnya dan berniat untuk kembali bermaksiat setelah puasa usai, maka puasanya tertolak dan pintu rahmat tertutup baginya. Ka'ab berkata, man shoma Ramadan wa huwa yuhaddisu nafsahu idza aftar min Ramadan lam ya'sillah dakhala al-jannah bighairi mas'alatin wala hisabin. Wa man shoma Ramadan wa huwa yuhaddisu nafsahu idza aftar asa rabbah fasiyamuhu alaihi mardudun. Barang siapa berpuasa Ramadan sambil membatin dalam dirinya bahwa setelah Ramadan usai ia tidak akan bermaksiat kembali kepada Allah, maka ia akan masuk surga tanpa masalah dan tanpa hisab. Namun barang siapa yang berpuasa Ramadan sedangkan ia membatin dalam dirinya bahwa setelah Ramadan usai ia akan bermaksiat kepada Allah, maka puasanya tertolak. Lataiful Ma'arif. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, selagi Ramadan belum jauh meninggalkan kita, selama semangat ibadah pada bulan Ramadan juga belum redup, maka teruslah pertahankan semangat ibadah, teruslah pertahankan semangat dalam ketaatan. Jangan berhenti dengan berakhirnya bulan Ramadan, karena yang berhenti dari ibadah, yang berhenti dari ketaatan hanyalah orang-orang yang merugi. Bukankah Allah Jalla wa'ala telah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil murtakin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita mendengarkan bersama bahwa tanda ibadah kita diterima adalah kita tetap istiqomah, konsisten dalam mengerjakan ibadah tersebut, maka di bulan Syawal yang penuh keberkahan ini, mari kita lanjutkan kebiasaan-kebiasaan, ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah selama Ramadan, dan kita lanjutkan dengan ibadah yang disunahkan di selama bulan Syawal, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadhana wa atba'ahu sittin min Syawal faka'annama siyamad dahr. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan
kemudian ia mengikutinya dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka sama saja telah berpuasa selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Adapun pelaksanaannya bisa dilakukan pada hari apa saja selama berada di bulan Syawal. Boleh dilakukan secara berurutan, boleh dilakukan dengan menggabungkan niat puasa Syawal dan puasa Senin Kamis, tapi tidak boleh menggabungkan dengan niat puasa qadha Ramadan yang ditinggalkan karena ada uzur di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan bahwa lebih utama mendahulukan qadha puasa Ramadan daripada melaksanakan puasa Syawal, sebab mengqadha puasa hukumnya wajib, sedangkan melaksanakan puasa Syawal hukumnya sunnah. Dan mendahulukan qadha puasa Ramadan menjadikan seorang muslim lebih cepat terbebas dari hutang puasanya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Faman kana 'alaihi qada'u min syahr Ramadan falyabda biqada'ihi fi Syawal fa innahu asra li bara'ati dhimmatihi wa huwa aula min at-tatawwu'i bi syiyami sittin min Syawal." Barang siapa yang memiliki utang puasa dari bulan Ramadan, maka hendaklah ia memulai dengan mengkodoknya di bulan Syawal, karena hal tersebut lebih cepat untuk membebaskan tanggungannya dari kewajiban, dan itu lebih utama daripada melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Namun jika bulan Syawal semakin sempit waktunya, maka boleh mendahulukan puasa Syawal sebelum melakukan qadha puasa Ramadan, karena ibadah yang waktunya sempit lebih didahulukan dari ibadah yang memiliki waktu yang luas, karena puasa Syawal hanya bisa dilakukan pada bulan Syawal saja, sedangkan qadha puasa dapat dilakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Maka dianjurkan melakukan puasa sunnah Syawal terlebih dahulu untuk mendapatkan keutamaannya, lalu setelah itu melanjutkan dengan qadha puasa setelahnya. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk dapat menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah sampai maut mendatangi kita.